Ayah dicuekin, tidak dapat kamar. Iya. Sekarang udah biasa aja. Kebal. Dia kalau nggak ada 20.000 itu juga kayak gitu actingnya, nggak ada. Iya udah. Kalian Misal. awalnya. Sari sumpah ini bohong. Gak harus lucu juga kan ya? Harus. Nasehat. Iya, coba rasain sendiri lu nanti lu. Iya, Lu rasain tuh. rasain tuh. Lu rasain, baru dong. Terlalu malam, ayah pulang membawa uang. Istri tersenyum membawa batangan isinya uang. Tolong ambilkan minum, aku capek habis narik becak. Selalu beca. Becak Cina yang diangkat, yang di Cina beca didorong. Ayah pulang, Ayah pulang. Ayah pulang. Ayah pulang. Peluh keringat sejak tadi pagi, bercucuran masih tersisa. Kulihat anak istri sudah lelap tidurnya, senyum mereka senyumku juga. Aku cinta my family, always together in my life dream. Aku cinta my family, always together in my life dream. ayah Pulang. oh ayah Pulang. Ayah pulang, oh ayah pulang. bawa uang, cepat ambil makan. Ayah lapar. Habis bikin tangki. Woi, Rio. Ayah pulang setelah kerja, nggak bawa uang. Istri marah, anak cemberut. Beban ayah memang berat. Keren. Apalagi ketika pulang nggak bawa uang. Istri cemberut tidak mau makan. Asik. Soalnya ayah tak membawa uang. Anjay. Akhirnya istri nonton telenovela. Vela. Ayah dicuekin, tidak dapat kamar. Iya. Ayah pulang, oh ayah pulang. 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 Rio Dumatobo. Hipsi hoi. Kepo hati. Kepo hati. Lagi dong. Mobilnya berhenti cuy. Bang Rio. Bang Hipsi. Ini Bang Rio ayah juga, ya kan? Anak lu udah SD? Father gua, father. Father. Sama gue juga father. Lo? New father. New father. Lu udah punya anak? Lo kok bilang new father? Kan kalau orang udah punya anak baru bilang new father, baru punya anak. Akan Son father. Soon father. Sun father. Sumpah
Den, aneh nggak ngelakuin. Sumpah. Orang Arab. Sumpah aneh nggak ngelakuin. Bisa aja keringet bule. Oke, gitu. Nggak ada pakai Gatsby. Bule-bule yang uangnya cuma 3.000. Mending dia beli makan daripada beli Gatsby. Iya. Mending beli makan. Bang Rio, anak lu udah SD berarti Bang? Udah kelas 4. Kalau udah gede berarti ya? Iya, gue baru tahu juga sebulan yang lalu. Parah bener sumpah, gue baru tahu sebulan lalu tuh anak gue. Baru tahu umurnya? Kelas 4 SD-nya. Oh, baru tahu kelas 4 SD-nya. Lah aku nggak bisa, nggak update. Gua nggak tahu gua. Jadi kan gue udah lama nggak nganterin anak kerja. Anak kerja. Oh, anak lu udah suruh kerja. Enggak. Emang udah itu job Bang. Emang udah keterima di BCA dia dari kecil. Satan juga? Enggak. Nganter sekolah. Nganter sekolah. Jadi gua kalau tuh kelas 3 kan biasanya pulang tuh jam 11 kan udah pulang anak kelas 3 SD kan. Iya. Kelas 11 jam 11 udah pulang tuh. Gua jemput aja main istri gua jemput si Bob lah kenal gua si Bob. Ya udah jalan aja. Istri gua juga enggak ngasih tahu, udah jalan gua jam 11. Gua tungguin setengah jam kok enggak keluar-keluar. Gua tengok di kelasnya kayaknya beda dia pindah kelas gitu. Jam 12 nggak keluar-keluar, gue telepon istri gue, iya udah mulai pikiran aneh-aneh ya kan. Apa ya, anak gue gabung sekte gitu kan, nggak tahu ya kan. Pakai hitam-hitam. Iya, sampai tahu ya gitu ya. Iya, gue telepon istri gue. Apa dia ikut Squid Game? Reza Samida. Terus, gue telepon istri gue, dia bilang, dah, si Bob gak keluar-keluar. Emang lu jemput dari jam berapa? Jadi jam 11. Lah, anak lu kan keluarin setengah 1. Emang dia kelas berapa? Bukan kelas 3 keluar jam 11. Anak udah kelas 4, goblok aja. Dikatain goblok. Dikatain goblok sama istri. Dikatain goblok. Sakit. Oh, pertama sakit cuy. Oh dulu ya? Dulu sakit. Dulu, sekarang udah biasa aja. Kebal. Lebih ke kebal, sekarang kebal gue. Ampun gue. Tapi kan kalau gue ya, kalau istri gue marah tuh ya, gue nggak berani ngelawannya gitu. Paling gue nanti kapan-kapan gue omongin, pelan-pelan itu pun ngomongnya. Kalau lu mah kayaknya enggak ya? Dia Enggak. kenceng, lu kenceng? Apa enggak? Enggak, juga? gua dulu kayak lo gitu. Pas udah punya duit baru berani. Punya di duit punya gua, tetap nggak berani gua. Punya gua duit banyak, ya bener. Kalau dulu kan kayaan istri gua tuh. Nikah sama gua turun miskin lagi. Nah, gua yang kaya tuh kayak gitu ya. Jadi berani. Juga bukan lebih ke berani sih, segen kadang-kadang kayak. Iya, gua lebih ke males Debat. konflik sih. Iya, males debat, Kadang-kadang kan yang diributin tuh bukan hal yang terlalu urgent gitu. Enggak prinsip juga. Enggak, iya, kalau kitanya kenceng juga, jadinya kan ya sama-sama kenceng gitu kan, kolesterol. Kenceng. Sorry Bang. Mantap. Udah setengah 10 namanya. Ya gitu-gitu mah lucu lah. Iya. Nontonnya juga harus setengah 10 malam. Biar lucu lu nonton setengah 10 malam. Iya. Kalau jam 7 pagi lu masih seger. Yang gitu-gitu nggak lucu. Iya. Berarti lu ya sekarang karena ada kaya nggak apa-apa kencang Bukan sih, aja ya? itu bercanda doang. Bercanda doang. Takut serius apa pasti? Serius. Serius sudah bubar. Katanya mau cerai. Wah. Kata Riken anjing enggak? Emang ya. Kalau waktu ngobrol sama Riken tuh hampir. Ya gimana? Iya, biasanya? karena udah 13 tahun married kali ya. Oh iya ya, udah. Jadi ya. Udahlah gitu ya. Udah mulai awal-awal nikah mah parah ya, ribut Saling, mulu. Gara-gara apaan tuh? Ya, gue pernah berantem, Ip. Gara-gara apa? Gara-gara perkara siapa yang nutup pintu, kentol banget ya. Udah gak masuk akal dah, berantem-berantemnya aneh-aneh banget. Kayak gara-gara capek sama kerja. Malam. Terus minta, lu aja. Nah, lu kan istri, gue bilang. Ya itu yang tutup lah, suami lu yang nyuruh. Emang tentang suami bosnya nyuruh si istri seenak-enaknya. Oh, ribut, sama-sama keluar tuh pintu dibanting. Akhirnya dua-duanya di luar. Ini kan gak aneh, kayak udah kocak banget sih. Sekarang dua-duanya jadi di luar. Iya. Abis itu ribut lagi tuh, lu buka dah. Lu aja yang buka, lalu yang nutup. Iya, udah enggak lah. Tapi makin kesini akhirnya makin ngerti karakternya. Makin kayaknya kalau gue lagi tinggi segini, dianya yang turun rendah gitu. Gue dia yang lagi tinggi ya, gue tinggi juga. Tetap gak mau kalah ya. Istri gue tinggi terus. Sama sih ya. Pengen ngebalikin tak? Iya. Takut. Apa yang bikin lo takut sama istri lo?
Kayak itu kalau menghindari konflik kayak gitu. Iya, itu Itu kayak satu-satunya. klise aja sih itu sebetulnya. Ada Emang itu tapi gue tuh males kayak ini gue capek kan, gue capek kerja gitu. Abis itu gue sampai kan kadang-kadang kan kayak gue kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Abis itu kayak di rumah ketemu gara-gara hal cemen apa gitu. Terus dia ribut gitu, didiemin kayak seharian, males gitu maksud gue ya. Pas di rumah ya ngobrol, apa kan jadinya gedek gitu kan. Jadi kayak mending gue keluar terus ini mah, mending gue kerja terus nih gue. Maksud gue ya di rumah tuh kalau hal-hal yang nggak terlalu ini ya marah aja, bentar habis itu ya udah gitu. Makanya kalau gue di situ juga apa kenceng juga, akhirnya kan ya jadi seharian nggak ngobrol. Jadi mending gue udah diem gitu. Iya. Makanya gue senang diundang belum nih, jadi nggak ketemu bini gue. Lalu kira gua kerja mulu ngapa? Enggak lah, enggak ada nih anak istri. Iya, Gua kalau pas lagi kosong juga bener-bener di rumah Bener-bener aja. di rumah aja. Di rumah Iya, aja iya. main Iya. sama anak. Kalau lu gimana? Gue tetap main sih gue. Apa biasanya main sama anak apa lu? Kalau sama anak ya paling gitu aja. Kalau yang main kecil, yang cewek kan ada 2 anak gue. Oh, lu ada 2. Ada 2. Udah sepasang ya. Iya, iya, Alhamdulillah. Iya. Lagian cewek yang dipegang gitar mulu aneh banget. Enggak apa-apa, sabar aja kok. Ntar aja. Biar enggak ada cerita-cerita kayak gitu. Iya. Kalau sama cewek biasa tuh bondingnya ya mainan dia, kita ikut main. Oh, iya. Karena udah mulai 3 tahun mau ke 4 tahun tuh ya. Mulai kitanya kalau alat-alat makeup anak kecil kan tuh bapaknya di make upin gitu-gitu dah. Stiker Ya, ditempel-tempelin. terus sisiran gitu-gitu tuh. Kalau yang si Bob mah udah kayaknya udah nggak peduli orang tuanya dah kayaknya. Udah pes aja kayak apa segala. Tapi dia ini loh, maksudnya kan dia Banget ya. gue lihat lu Instagram lu tuh kayak sering bikin sketsaan. Iya. Dan jago loh menurut gue lo dia loh. Iya. Bisa gitu main gitu. Itu Iya, lu yang ngajarin atau emang Enggak, karena gue bayar 20.000 satu konten. Oh iya. Dia kalau nggak ada 20.000 itu juga nggak kayak gitu actingnya, nggak ada. Iya udah. Karena 20.000 itu jadi dia kalau nggak kayak gini bagusnya nggak ada 20.000 gitu. tapi dia maksud gue bisa banget loh kalau misalnya main sketsa gitu kayaknya kayaknya bisa dia jago. Bisa. Orang kemarin gue stand up nih. Spesial, dia gue suruh jadi iniannya apa yang masuk ke depan present gue. Oh. Kan gue tawarin Bob present papi ya ntar di stand up cuman manggil gitu. Halo gue Bob Welson, nih kenalin teman SD gue gitu gara-gara konten SD gitu kan. Iya. Rio Duma Tubun gitu. Terus dia ngeliatin gue gini, ada duitnya nggak tadi bilang. Anjir, lu kayak nego gini, kayak kita nego temen mau jadi opener gue nggak sih gitu. Lu tau itu dia mau itu gara-gara gue bayar 1 juta. Oh iya. Iya, Lu bayar 1 juta dia? 1 juta dan gue kasih di panggung ya. Gitu semua di rumah. Diambil tuh duitnya sama dia. Dia ambil happy banget dia dapat duit 1 juta katanya. Ini penghasilan gue banyak nih kapan lagi spesial matamu. spesial Untungnya berapa? Hah? Ada lah untungnya ada. Gope. rugi gope. Udah kebayang dah kalau lu bikin spesial udah kebayang kan. Iya udah. Emang susah ya. Udah. Iya aduh bener-bener 1 juta loh bayarannya ampun gua. Ini kacau banget tuh. Mahal ya. Mahal dia, talent dia. Nah tapi kan ini balik lagi ke ini ya, kita hubungan suami istri gitu ya. Kalau gue tuh kan ya gitu, maksudnya bisa dibilang suami yang inilah, takut istri lah. Nah ya mungkin ya belum lama juga kan pernikahannya kan, masih beberapa tahun. Kalau lu kan berani gitu kan sama istri gitu, cukup berani lah. Sebenarnya sih gak berani juga gua tuh. Gak tuh ngomong gini kalau ada kamera doang, kamera mati mau ngomong sama mama ya. Jangan gitu lah. Dia hampir cerai gara-gara disuruh beli nasi goreng. Sate. Apa kata Rigen apa? Iya, emang brengsek Rigen tuh lah. Dan ini cerita internet nggak usah diangkat-angkat, jadi ngomong di YouTube kan gue brengsek banget. Tahun baruan. Nongkrong. Kan kayak tahun baru sama istri kan, masa tahun baru sama lu sih gitu gua di pikiran gua. Kan gua punya teman-teman. Kalau lu mau nongkrong sama temen lu, nongkrong lah gitu. Tapi bawa anak lu, gua bilang gitu. Kalau gua kan nongkrong jangan bawa anak, aneh kan ya. Mau nongkrong dah tuh, nongkrong di daerah Tangerang, di daerah Ciledug nongkrong.
pertama WhatsApp-nya tuh ngirim foto anak. Iya. Udah brengsek banget gue. Gue nggak buka. Iya kan ngirim foto anak kan ya. Sering gitu. Jadi kalau gue biarin lah. Gue nggak balas tuh. Buka. Wah, ini foto anak gue. Pokoknya gitu-gitu sama kembang api gitu dah gue ini. Kirim lagi foto anak kedua. Sering gitu. Masih pede, masih bayi yang kedua kan ya. Lama-lama dia mulai kok ini nggak dibalas-balas gitu. Terus dia pulang deh beli sate, kalau mau pergi lagi pulang dulu beli sate. Maksud gua kan gua udah jauh nih dari rumah nih, kenapa harus pulang beli sate terus gua balik lagi nongkrong, itu kan udah aneh banget ya kan. Maksud gua kan kalau beli sate tinggal keluar bentar, beli sate balik lagi, udah kan marah tuh debat situ. Tiba-tiba ujung-ujungnya minta cerai, kan aneh banget ya gara-gara sate. Apa sih anjing gak bilang gitu. Lu kalau sayang sama temen-temen lu, nongkrong aja sama temen-temen lu. Gak usah pedulin gua, biar gua gak makan sama anak-anak gua. Lah apaan sih? Ini sate doang, lu kan tinggal beli ke depan, beli sate, balik lagi udah. Udah gitu doang, ngapain gitu. Kok gara-gara sate? Tuh coy lo, siap lo dunia pernikahan. Gara-gara ada pacarnya. Gara-gara ada pacarnya. Ambus lo, cerai gara-gara beli kerang hijau, belum tahu. Oh ada lagi yang ini? Enggak, ini gitu takutnya ya. Aneh-aneh. Habis itu nggak kejadian itu berhenti di situ atau lu akhirnya, udah gue pulang gitu? Pulang. Oke. Tapi bener-bener yang gue lakuin yang sesuai sama dia, gue pulang bawa sate, gue taruh, nih makan, gue cabut lagi gitu aja. Kan sesuai obrolannya kan tadi kan. Dia tuh kayak pas gue dateng, wah kayak nggak ada ekspresi marah kayak yang tadi di handphone kayak. Cuma ini doang. Kayak emang gue aja cowok yang gampang digertak gitu kayaknya. Semua cowok sih. Iya sih. Semua cowok. Aduh, gue udah bawa ini satenya, gue bilang gini. Dia dah, ada gue bawa sate tuh. Posisinya lo tau lagi yang bikin gue sebel, gue udah bawa pulang sate, dia lagi bakar-bakar ayam kan anjing ya. Terus ngapain sate ini loh? Maksud gue kalau pengen gue pulang nggak boleh pergi ngomong dari awal. Iya. Kadang-kadang kan gue mau nongkrong, mau pergi aja nggak apa-apa. Nah itu tuh, iya kan? tuh gua. Iya. Kalau nggak boleh itu bilang nggak boleh. Iya gitu. Jadi kita Makanya. kan nggak merekarkan nih gitu. Gue paling gedek nih misalnya ya, gue lagi keluar kota kerja padahal keluar kota kerja nih. Terus dia kayak kan video call lah ya. Tuh Yayah enak tuh di sana jalan-jalan gitu. Nggak perlu, Ya, gitu, anjir. nggak perlu mandiin Nadine, nggak perlu nyuapin Nadine. Ya, emang kalau mama mah kan nyuapin Nadine ya nah ya mandi. Ya, kerja lu gua lo. Iya. Di luar kota gua kerja gitu, bukannya Iya. bukannya jalan-jalan, Iya, ngapain, iya, bukannya iya, apa gitu. Dan gua nggak ngapa-ngapain di luar kota tuh, ya udah bener kayak Iya. hotel, tidur, kerja, paginya langsung pulang Iya. gitu. Gua pernah nih keluar kota, gua karena nggak tahu dah gua kenapa tiketnya gua beli siang, jam 1 siang. Kenapa sih kamu nggak pesen yang paling pagi, katanya gitu. Ya Allah, gitu. Maksud gue ya kadang-kadang kan ya istirahat dulu gitu, atau ya biar butuh waktu dari hotel ke bandara itu nggak buru-buru. Kalau pagi kan kita capek kerja, ngantuk gitu kan, kadang-kadang suka itu kan. Gitu-gitu tuh gue. Iya, emang nyebelin banget tuh yang kayak gitu. Edit lah. Dia tadi bisa ngomong kayak gitu. Ini edit aja nggak sih bisa. Gue selama ini di kamera tuh biar kayaknya nggak cemen banget jadi cowok gitu, tapi kayak kok ini Cupu, kalau bro. bisa diedit lah gitu ya. Semua suami cupu bro. Sosoknya doang, nggak harus segahar apapun di luar. Hah? Puyeng bro. Masuk kalau ada kesempatan sendiri mending sendiri dah. Dia 13 Februari mau ke Padang. Iya. Nah, udah mulai mau ngobrol sama bapak. Kok langsung main gitar sih? Selesai aja langsung mikir. Apa nanti aja ya? Masalahnya cuy, dari tanggal sekarang sampai 13 Februari itu masih ada jeda beberapa hari untuk mikir. Nggak, tapi apa cuy? Nikah tuh emang ada gitu-gitunya gitu. Iya. Tapi senengnya juga banyak Banyak, banget. senengnya banyak. Namanya pernikahan kan pasti ada ada turun naiknya kan. Iya, Iya. dari Ya itu. kalau lo nikah mau berantem ya nikah sama semut aja. Sekarang lo bisa ngomong gitu. Iya. Coba deh. Mulut lu terlalu manis lu. Terlalu banyak nasihat. Iya, coba rasain sendiri lu nanti lu. Iya, Lu rasain lu. rasain tuh. Lu rasain, baru nongkrong 5 menit. Perjalanan sejam nongkrong 5 menit dan disuruh pulang, lu rasain. Lu rasain nanti cuy. Kayak gini.
Canda saya. Aku pekerjaan. Ini mah ya komedi aja. Komedi aja. Namanya komedi kan berusaha. Iya. Harus dari hati yang disampaikan. Tidak ada maksud apa-apa. Iya. Tapi hati wanita kan beda. Iya. Guys, Hari ini nggak marah, Iya. pasti tayang. Bini gue nelpon. ya udah lagi kerja mau nggak usah diangkat. Iya. Aduh. Aduh. Apalagi lu Bang pernah keanehan-keanehan apalagi yang lu 13 tahun pasti ceritanya luar biasa kan. Banyak Maksudnya banget. kan ini biar bisa jadi pelajaran gitu buat gua gitu. Gue tuh yang paling ini gue hampir 3 atau 4 kali mau pisah gitu. Kalau yang itu cemen lah yang beli sate ya. Yang parah-parah tuh kalau ekonomi tuh. Oh, gara-gara ekonomi lagi hancur-hancurnya. Jadi gue tuh dulu punya bisnisnya ngasilin duit yang gede lah. Oke. Bisnisnya ngasilin duit yang gede, bisnisnya jatuh. Bisnis apa? Ada parfum dulu. Oh, parfum. Bisnis itu udah bisa Narkoba gitu, parfum narkoba. Ah, pensil inul dong anjir. Yang dicium-cium giting anjir. Yang bisa digantung gitu. Bisnisnya hancur gitu terus bini gue itu awal kita kenal nikah tuh positioningnya udah bagus gitu. Elunya. Gua tuh mas sapam kan pada saat itu kan. Dianya. Dia tuh levelnya tinggi gitu secara pekerjaan. Jadi kayak brand eksekutif yang kerjanya dari ke luar negeri gitu. Ya, kemana-mana gitu pokoknya. Terus dapat suami sapam kan kayak ini aja udah kayaknya salah pilih lah gitu ya kan. Kenapa dia mau? Kenapa dia mau gitu. Pas saat itu bisnisnya gue lagi tinggi, dia kerjanya hancur tuh. Oh. Kerjanya hancur. Jadi dia mulai lagi dari bawah. Oke. Kayak dari bawah gitu. Pas bisnisnya hancur, posisi kerjanya hancur, jadi emosinya sama-sama tinggi. Bisnis lu hancur. Hancur. Dia Dia kerjaannya lagi hancur. hancur. Jadi emosi sama-sama tinggi gitu. Ya. Kayak udah kayak apa ya? Bingung gua. Kayaknya lo kalau duitnya ada, cuman nggak sebesar yang waktu kita dapat sebelumnya. Iya, betul. Jadi ada bagian-bagian yang kayaknya biasanya keluar duit sekian gampang gitu terus jadi susah semuanya. Susah, betul. Wah itu emang irisannya berantemnya ampun-ampunan itu gua ngerasanya gitu ya. Itu tuh kayak dicobanya tuh kayak dia karena dia masuk kerja lagi yang bukan levelnya dia, yang tadinya nyuruh orang jadi dia disuruh. Oke. Kayak di kerjaannya emosi udah tinggi, balik ketemu gua yang posisinya lagi miskin juga. Jadi gimana tuh Ibda? Ya. Aduh itu anjir tuh. Sampai dia tuh ada yang ketiga kali apa kedua kali apa 3 kali ya dia. Pokoknya kayaknya gue yakin kayaknya kayaknya bisa ada gua gitu. Dia Kayak guanya ada kayak karena dia tuh minta pertama gua enggain, minta kedua gua enggain. Kayak yang ketiga kali ini udah kayaknya kayaknya bisa ada gua gitu. Di pikiran gua karena ngelihat semua isi WhatsApp-nya, komunikasinya udah nggak bagus di rumah. Kayak udah isi WhatsApp-nya panjang gitu. Terus satu kata gua balas gitu, "Ya udah kumpulin semua keluarga lu." Jadi kalau udah keluarga lu kumpul, biar nggak salah paham, gue yang jelasin dari awal gimana kejadian ini gitu sampai sekarang. Ternyata nggak dikumpulin, kayaknya getak doang gitu perempuan tuh kan. Ketika kita iyain, ternyata enggak gitu. Itu tuh yang paling parahnya lah menurut gua. Karena abis semua apa-apa dijual gitu-gitu kan. Itu tuh yang titik paling parahnya lah. Tapi sampai sekarang nggak cerai-cerai juga. baik-baik aja. Baik-baik aja kayaknya. Apa maksudnya yang bikin itu jadi baik-baik aja ya emang ya udah gitu aja atau apa ada momen? Ada kayak kalau omongan gue yang akhirnya dia pegang banget tuh kayak gue bilang gini, orang kalau suami istri ini lo cerai cuma gara-gara ekonomi itu kayaknya pengecut banget gitu maksud gue. Betul. Kenapa harus cerai gara-gara sesuatu yang masih bisa kita cari. Kalau kita bisa salah satunya ada yang berkhianat, nah itu nggak apa-apa tuh. Misalkan ada orang ketiga nggak apa-apa cerai dah. Berarti kan emang kesalahannya fatal. Kalau ekonomi kan sesuatu yang masih bisa dicari. Ngapain ini jadi trigger kita untuk pisah? Memang sekarang memang fasenya lagi nggak punya gitu. Ketika nanti fasenya udah punya lagi kan kayaknya ya udah. Gitu maksudnya kenapa pada saat seneng lo bisa happy aja ketika saat hancur dua-duanya kenapa ini jadi pemicu ribut gitu. Itu aja sih paling yang akhirnya dia mulai mikir kali panjang ya kayak iya kayaknya ada yang salah ya. Ternyata emang komunikasi yang nggak bagus itu yang micu ini. Penting, ya.
Itu dia, maksud gua kayaknya komunikasi deh intinya deh. Yang paling dicoba paling berat itu kayaknya menurut gua sih. Posisinya udah punya anak gitu kan, udah repot banget gua bilang. Lagi kalau bisa juga nggak ada harta yang dibagi buat apaan juga anjing. Bisa ya sama-sama gembel buat apaan? Kalau bisa ada harta yang dibagi gitu, ada sesuatu yang ditaruhkan gitu misalkan. Ini rumah jadi punya gue ya, lu mobil aja. Nah, kayaknya pisahnya juga enak kan. Ini kalau pisah kan anak yang gede bawa sama lu ya, anak kecil bawa sama gua. Terus rumah punya orang ini otak gini, kan aneh gitu maksud gua. Ya udah itu. Kalau sekarang berarti nggak apa-apa kan udah punya rumah. Nah, jangan. Karena sekarang tuh kayaknya udah mulai happy-nya gua. Happy-nya nikmat-nikmatnya rumah tangga karena udah mulai sama-sama ngertiin gitu. Iya. Udah tahu tahu. Makin tua pernikahan, makin sadar posisi gitu. Nah itu udah menyenangkan pernikahan gua. Iya, ngewe nggak kepikiran utang, pokoknya gitu lah. Udah semuanya udah beres gitu, kayak ini tinggal gimana caranya makin hari makin settle gitulah. Makin bisa punya tabungan anak, ini gitu udah mulai nyusun gitu. Makanya terima kasih stand up comedian. Terima kasih stand up comedy. Terima kasih stand up comedy. Tapi gua tadi balik ke ini nih. Gua tadi bingung nih, kan lu istri lu brand eksekutif. Terus lu waktu itu masih kerja Satpam. aja di Satpam. Sama Gimana lu bisa kenal? Ya memang ada sih cinta itu buta gitu. Tapi kayaknya jangan sebuta itu deh. Itu kayak benar-benar buta. Ada apa ya? Gua kenalnya tuh adik kelas gua SMA. Iya. Temen kuliah istri gua. Adik kelas SMA, teman kuliah. Oke. Teman kuliah istri gua. Nah, berarti sepupu tuh. Atau gimana cuy kalau kayak gitu silsilahnya cuy? Adik kelas gue SMA, temen kuliah istri gue. Berarti apa hubungannya tuh? Ponakan. Goblok ya kita ya. Apa ya yang benar tuh? Hah? Yang benar apa tuh berarti kalau? Sepupu jauh. Sepupu jauh. Aduh, udah bisa nih bikin grup lawak. Itu dia dikenalin juga lewat Facebook gua tuh. Kayak adik kelas gua tuh ngerasa kayak ini cewek cocok deh buat lu gitu. Oke. Kalau dari gaya-gayanya kayaknya sama sama lu dah, orang nggak yang suka-suka gimana gitu, yang ya orang neko-neko lah ya. Bukan nggak neko-neko, kayaknya apa ya, Neko-neko. tomboy gitu, model-model kayak gitu kan. Lunya. buci. Cowok ya emang tomboy lah. Iya. Terus dikenalin lah tuh di Facebook. Nah, terus di Facebook tuh ada apa sih dulu? Bukan DM apa ya? Di Facebook. Ini apa WhatsApp Facebook Messenger. Inbox. Ya anjing, zaman Facebook gua Taiwan dah. Inbox, mantap nih. Apa sih? Di Blok M Plaza bisa tuh ada tuh. Terus gua ini chat di Facebook kan. Halo, nama istri gua Sari. Halo Sari, gua Rio. Gua temannya Ana nih, yang teman gue. Gua temannya Ana. Ini nomor boleh kenal sama lu nggak? Kalau boleh minta nomor telepon lu dong gitu. Iya. Anjir, gua send chat. Deg-degan tuh biasanya. Iya, asli kan, kirim nggak gitu, kayak pede nggak lu pede. ngirim ke 20 orang tuh. Tinggal copy paste. Iya. Gua dulu gitu. Nomor jala soalnya, nomor jala ya. Emang 20-nya namanya Sari ya kan? Iya. Lu kirim set terus. Seminggu kemudian baru dibalas. Dibalasnya gitu. Lu aja ninggalin nomor telepon, nanti biar gue yang telepon gitu. Gue bilang kok agak unik nih. Biasanya kan kalau nggak mau gitu kan. Terus gue tuliskan nomor telepon. Gue masih Asia sama Simpati. Gue tulis set. Tadi dia emang ngumpulin nomor telepon orang. buat data perusahaan. Iya emang. Ya terus. Gua kirim ke dia, seret dah. Selisih 3 hari ditelepon sama dia. Telepon, udah tuh ngobrol tuh. Nggak WhatsApp, bukan Nggak WhatsApp ada. dulu, SMS enggak, langsung telepon. Telepon Asia. Asia telepon. Jadi posisi dia dari lagi naik kereta dari Jakarta mau ke Bogor karena ada event. Asia kan dulu ini kalau misalnya kita SMS, apa nggak pakai spasi, iya. jadi Rp1 doang. Iya. Kalau telepon gitu dia satu spasi itu dia ngomong nggak napas. Ayo, ya oke.
Nah, gitu telepon. Dia telepon, dia tuh kayaknya nyambung ya. Terus gue berani diri kayaknya ketemu seru deh. Ngobrolin apa emang dulu pertama kali? Ya ngobrolin perjalanan dia dari Jakarta ke ini aja, dari Jakarta ke Bogor. Oh lagi di mana? Lagi kereta. Oh iya. Nggak ngomong kerjaan, nggak ngomong apa, nggak ada nyinggung gue kerjanya apa, nggak ada tuh. Kayak di mana? Kayaknya lu seru ya orangnya gini. Kata dia. Kata dia. Oh, enggak, gue juga ngerasain kayaknya lu orangnya seru dah gitu. Ayolah, nggak tahu beberapa tahun ke depan suruh beli sate. Belum kebayang tuh ya. Belum kebayang kalau. Kebayang tuh cuy. Sekarang belum kebayang tuh. Terus. Udah. Dia aja dia. Iya ya, ini kalau inget gitu nih kenapa dulu kayak gitu bangsat. Terus akhirnya gak lama dari situ sisi 3 hari kalau nggak salah ketemuan tuh di Megaria Cikini. Megaria Cikini. Ya. Ada bioskop kan. Megaria Cikini nonton dan film pertama kita tonton adalah Minion tuh. Despicable Me apa sih? Despicable Me. Despicable Me. Yang satu apa kedua? Yang pertama. Oh, pertama ya. Bener-bener pertama. 2010 kan itu pertama kan nonton situ. Pulang dari nonton main biliar dan gue baru tahu kalau dia atlet biliar. Oh iya, ya, atlet juga. Atlet. Ada yang biliar Salemba. Gue ngerasa dulu main biliar jago di kantor. Pernah juara biliar kayaknya wah masa lawan cewek kalah. Kalah 10 set. langsung malu. Gue bilang lah kayaknya seru nih cewek nih gitu. Ada kayak kayaknya seru nih. Gak tahu kenapa 3 hari kemudian dia ngechat duluan gitu. Mau main biliar lagi atau gimana? Gue bilang gitu. Wih, tumben banget nih kalau orang ngechat duluan gitu. Atau gimana tuh langsung ngajak tuh berarti dia. Emang gue pakai langsung ngajak. Enggak lah. Gimana? Wah, kayaknya seru deh ini gue ketemuan lagi dan gak lama gue 3 hari ketemu dari situ, gak lama dia sakit hari pertama, hari kedua gue temenin ke dokter, pulangnya gue ngomong. Terus gue ngomong gitu, kayaknya itu udah tahu tuh kerjaan lo? Udah. Oh, udah tahu. Sapam. Dan dia waktu dengar sapam gitu. Oh, makanya sakit. Sehari 2 hari tuh banyak berpikir dia. Dia seru sih. Tapi sapam. Seru miskin. Ya, terus? Terus gue nemenin dia ke rumah sakit gitu bla 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 gitu. Terus gue ngomong kayaknya gue nyaman sama lu gitu. Sebentar kayak waktu itu kan dia umur udah berapa ya? 29 apa 28 gitu. Jadi itu udah usia yang usia cukup matang untuk cewek ya. ya. Dia bilang kalau nyaman mah gua udah nggak peduli cowok nyaman apa sama gua gitu. Karena kalau lu suka sama gua nggak nyari pacar, nyari suami. Dan gobloknya gua bilang gua juga nyari istri. Padahal nggak ada kepikiran itu. Padahal itu menurut lu belum saatnya. Iya, kesebut doang. Beneran. Misal. Awalnya. Sari sumpah ini bohong. Gak ada dipancing Ipsi doang. Biar lucu doang. Kebutuhan konten doang ini. Padahal bener. Udah tuh, udah gak lama deh. Gue cuma 6 bulan ininya. Prosesnya. Prosesnya. Gua ke rumah nyokapnya, terus nyokapnya setuju, gue bawa ke orang tua gue setuju, udah langsung. Gak ada penolakan tuh awalnya dari keluarganya? Ada. Ke FTV gitu. Ada yang gue nggak pernah ceritain sih, tapi gue ceritain sini enak nggak ya? Ceritain dong, eksklusif hanya di. Anjir ini malu setelah gue. Ada. Jadi bokap gue kan Katolik, Kip. Jadi gue tuh lahir dari orang tua beda agama, bokap gue Katolik, nyokap gue Islam. Oke. Lu? Islam. Alhamdulillah benar gue. Anak lu? Islam semua. Jadi ya cerita ini juga gue baru tahu setelah pernikahan gue 5 tahun. Cerita yang gue akan cerita gue baru tahu setelah gue pernikahan 5 tahun. Istri gue cerita, akhirnya mertua gue juga cerita, waktu hari H gue pernikahan itu, kayak ada orang yang kayak agamanya mungkin terlalu taat banget. Terus dilihatlah si silsilah guanya. Kok ini orang mana gitu? Oh ini orang Maluku Tenggara, orang gini. Ini bapaknya agamanya apa? Ini bapaknya ini Katolik nih, tapi anaknya Islam. Itu kan harusnya kalau di pernikahan itu ada orang yang ngaji, ada yang ini, ada yang ini. Akhirnya itu mereka semua pergi tuh, nggak mau. Aneh kan? Aneh banget. Iya. Jadi kayak
gak mau gue ada di acara pernikahan ini gitu. Gue nggak tahu lah. Gue sih nggak terlalu belum mendalami agama sampai segitunya. Terus istri gue tuh jadi anjing lucu banget ini. Sabar cuy, sabar. Padahal emang keselak. Iya. Bukan sedih emang nyangkut kopi tadi, Yang ini nih ternyata yang baru istri gue cerita adalah itu yang waktu keluarga gue datang apa segala macam itu orang-orang yang baru dipilih lagi untuk acara itu, acara pernikahan itu. Jadi ada istri gue kayak istri gue kan tinggal di ini orang-orang yang di sekitar istri lo, maksudnya keluarga gitu ya? Apa bukan. Kayak yang pokoknya yang ditunjuk. Yang ngaji, yang ustadznya. Yang ditunjuk gitu ya. Oke, ya. Akhirnya tuh dicari lagi orang-orang yang lagi motongin padi gitu. Ini bisa ini Kak, bisa itu gitu. Segitunya aja pernikahan gue tuh. Dan gue baru tahu setelah 5 tahun merit. Dia itu cerita yang ditutupin istri gue karena mungkin gak enak kali ya ke guanya ya. Iya. Dan gue tuh dulu yang kocaknya gue sempet nyasar ya. Gue orang yang pertama ke rumah mertua gue ya selain keluarga gue ya. Terus gue cuma ngasih ancer-ancernya keluarga gue, nanti kalau di tempat daerah sini patokannya alfa ini misalkan gitu. Lu kalau ke daerah Garut kan kayak ini kan ke Tasik nih. Ini ke Garut nih. Jalanlah kita 2 mobil. Ini Surabaya. Kalau kali tuh. Mundur kejauhan nih bentar lu. Lumayan lah. Terlalu serius anjing. Harusnya komedi-komedi. Wah. Gak apa-apa bro, yang penting cerita aja di sini, santai. Gak harus lucu juga kan ya? Harus. Enak aja. Ya terus aja. Jadi emang pernikahan gue tuh agak aneh juga. Jadi yang keluarga gue tuh udah nyampe di titik yang gue kasih. Iya, oke. Gue ke Tasik kemana-mana. Nyasar sampai si orang tuanya istri gue tuh ngerasa kayaknya ini nggak bakal ada pernikahan besok gitu. Kadang gue nyasar. Nyampe yang harusnya nyampenya di situ tuh jam 8 malam ya. Itu perhitungan dia gue. Gue di rumah mertua gue tuh nyampe jam 3 pagi. Buset. Nikahan jam 6. Jam 6, jam 7. Kan kalau di daerah kan nikahnya pasti pagi-pagi tuh penghulunya kan. Itu dia tuh gua nyasar tuh kacau banget. Diteleponin segala macam gua kok kayak ini kok kemana kita nih? Mobilnya nih kemana? Malah di situ isinya belum ada map ya? Belum ada. Bukan enggak ada map sih, kayaknya emang tolol aja. 2010 tolol. Udah ada 2010 mah kayaknya. Udah ada, tapi kan di handphone enggak ada, handphonenya masih jadul kan. Iya sih, betul. Iya itu dia paling nyasar itu dah pernikahan gue mah. Tapi kan lu tadi kata lu bapak lu Katolik, habis itu ibu lu Islam. Gua nggak pernah ngebayangin tuh gimana bisa hidup di keluarga yang beda agama gitu, gimana bang? Ceritanya bang? Ya, gua dulu paling aneh tuh gua dulu kecil tuh minggu pagi ke gereja sore ngaji. Ikut bapak. Ya. Ikut bapak. Karena anak pertama kan harus agama orang tua tuh harus ikut semuanya ya. Gitu. Harus pelajarin aja. Di rumah gua tuh bokap nyokap gua tuh kayak terutama bokap gua lah, kalau nyokap gua lebih ketat gitu. Bokap gua tuh orangnya yang bebas gitu. Ya udah lu mau agamanya apa yang penting bener. Ya. Tapi paling enggak tanggung jawab gua sebagai orang tua gua kenalin dulu nih. Iya. Karena gue tinggal di komplek tentara, jadi rumah ibadah tuh ada semua. Oh iya. Nah, kalau di komplek ABRI kan rumah ibadah ada semua tuh, nggak hanya masjid. Jadi kalau minggu pagi bokap gue ke gereja tuh, ngidupin motor tuh, ikut mau ke gereja ikut ya. Gereja gue tuh, gereja. Sorenya di samper ngaji sama temen-temen gue, ngaji di musola. Gitu terus sampai gue tuh, sampai akhirnya trigger gue nggak mau ke gereja adalah karena temen-temennya sedikit, temen-temen kecil-kecilnya. Kalau ngaji kan seru ya. Wah, sapu-saputan taruh gitu. Jadi gue tuh masuk Islam karena seru, Hip. Jadi masuk Islam karena seru. Sesimpel karena, itu. Iya, karena seru gua. Karena seru Islam. Di gereja, apalagi gereja Katolik, hening kan. Iya. Kalau gereja Protestan mungkin masih ada band-bandan. Iya, masih ada sekolah minggu gitu-gitu. Seru gitu. Gereja Protestan ada, gereja Katolik hening banget ya. Hening. Makanya gue enggak. Gue diajak bokap gue, nggak mau lah gue. Nggak mau. Tapi uniknya nggak seru, iya. Nggak seru di itunya ya, di apanya, karena nggak rame. Karena nggak rame.
Ya jadinya gue ikut teman-teman gue yang Islam itu aja, emang gak mau lagi gue. Tapi bokap gue tuh fair gitu. Sampai pernah gue kayak lomba-lomba apa sholat Jumat, dia itu yang mandiin, dipakein baju koko, pakai sarung, dianterin tuh ke wihara. Aduh beda dong, beda, lebih sepi lagi. Ya iya kan? Iya. Orang ibadah rame lah cuma 2 nih kan. Astagfirullahaladzim kan mas ya? Enggak lah kan emang kondisinya begitu. Iya, emang iya, sepi iya. kan kalau di perumahan. Iya gitu lah. Oke, kita sekarang pengen main games nih Bang Rio ya. Anjay. Nama gamesnya adalah Keyaco. Kerjaan yang cocok. Kalau bukan stand up komedian, Rais cocoknya jadi debt collector sih. Iya. Adanya. Iya. Adanya itu gede. Mendukung sekali. Asal jangan ngomong aja Rais mah. Ngomongnya gitu. Kalau ngomong jadi kocak. Jadi kocak. Kocak lucu. Oke, berikutnya. Kalau bukan stand up komedian, Ali Akbar cocoknya jadi Nelayan dia, nelayan. cocok ya. Iya. Bukannya cocok ya. Bukannya cocok. Nelayan. Oke. Kalau bukan stand up komedian, Yono Bakri cocoknya jadi Ngamen ondel-ondel ya. keberatan tapi kasih ya. Iya. Keberatan. Oh, yang ini yang minta-mintain duit. Ditanya. Oh, iya. Jadi orang iba ya. Iya. Oke. Kalau bukan stand up komedian, Rio Dumatubun cocoknya jadi Satan. Udah itu aja. ada deh. Kalau bukan jadi stand up komedian, Kicuy cocoknya jadi Apa cuy? Apaan? Jadi naga. cocok tuh. Ada katanya lagu tentang naga. Hebat dia. Ada bro. Kicu itu kan gua sama dia sohibul diksi kan. Pantang dikasih setup emang. Iya bro. Semua ada dihajar. Bro. Ada Iya. terus. dia. Ada terus. Hari Minggu naik perahu naga dari Sumatera menuju Sulawesi. Oh jauh ya. Jauh ya. Ku ajak teman-temanku yang satu mukulin gendang. Iya. Ayo semangat kita ke Labuan Bajo. Iya. Ayo Semangat kita party seks. Astagfirullahaladzim. Lu ada waktu itu lu ada pacar lu. Eh. Dari pacarannya gini. Baru pacar aja udah takut. Iya. Gimana nih kan diketekin ya. Ini gini. Langsung nyanyi. Tar dulu, bahas dulu langsung takut. Bohong ya lu. Kata orang-orang ini lebih konten. Aduh lucu banget. Langsung bohong ya. Oh, itu lagu naga ya berarti ya. Itu lagu naga. Bang Rio mau request apa-apa buat ini? Ayo. Judul dari judul mungkin. Ini setia coba. Setia. Oh, kesetiaan. Ini boleh agak-agak apa ya? Lagunya boleh yang sendu. Sendu. Gila. Keren bro. Coba untuk saling mengerti, namun kau selalu ingin dimengerti. Ku coba untuk selalu memahami, namun ku tak mau. Biarkan raga ini terbakar dengan api. Biarkan jiwa ini menerima. Ku hanya bisa setia padamu kasih. Ku hanya bisa
setia padamu kasihku. Bang Rio. Setiaku padamu, takkan pernah kau ragukan lagi. Oh, janganlah kamu cemas sayang, aku tak akan pernah pergi lagi. Ku hanya bisa setia padamu kasihku. Ku hanya bisa setia padamu kasihku. Hancur semuanya. Kok setia kok telanjur? Terlalu gak nyambung Mas. Mohon maaf nih Mas. Loh, tadi gue juga bingung. Hancur sih. Kan lagi happy-happynya nih setia. Tapi telanjur. Setia. Ngamut Mas ya. Udah setia telanjur. Terlalu jauh. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir nih seperti biasa kita akan bikin challenge. Jadi kita akan membuat lagu dari 3 kata yang akan saling kita berikan satu sama lain. Dari kata-kata ini tapi harus nyambung ceritanya yo. Misalnya ntar ada katanya buat Kicoy apa? Lo deh yang ngasih buat Kicoy. Mesra. Buat Rio? Buat mesra indah. Oh Indah. Buat gua Cangcorang. Oke. Nah nanti harus nyambung nih ceritanya dari Kicoy dulu. Kicoy sini ya. Gua tadi apa tadi gua? Lu mesra. Indah. Gua Cangcorang. Ya. Teri di pantai lah. Rasanya. Asik nih. Iya man. Woyo. Bisa mesra-mesranya. Oh. Ya kebayoran. Bisa mesra-mesranya. Walau hujan datang. Bisa mesranya. Oh. Banyak orang di sana. Yo. Saling bercocok tanam. Mesranya. Mesra-mesranya. Bang Rio. Bisa mesra, jangan lupa indah juga bagian dari mesra. Aku adalah kamu, sudah pasti kamu adalah aku. Indah. Yo. Indah selalu bersamamu. Bersamaku lewati hariku denganmu. Bagaikan aku melihat senja di sore hari. Angin semilir, hatiku nyengir. Jiwaku sir-sir-sir. Hoyoyo. Di kejauhan kulihat di sana ada cangcorang, juga mesra-mesraan kayak kita. Mesra-mesraan, kita mesra-mesraan, cangcorang juga. Kita mesra-mesraan, cangcorang juga. Mesra-mesranya
Indah, indah, indah. Ada cengcorang Ya. lagi ngomongin orang. Sama-sama di ladang jagung. Yo. Ada cengcorang lagi bercorang. Ya. Rap. Wajahmu memang cantik, aku tertarik, ingin selalu kulirik, dari pagi hingga terik. Wajahmu sungguh cantik, kamu memang penuh intrik, tapi aku sungguh atraktif. Aku suka kamu, all the best. Ya. Di rumah Pak Yasu, jangan lupa minum susu. Karena ada cengcorang, Ya. mesra-mesraan, Indah-indahnya, mesra-mesranya, indah-indahnya. di rumah Bu Yanti. Ayo. Kita mesra-mesranya. Ternyata ada cengcorang, lagi ngomongin Orang. Mesra-mesranya, Indah-indahnya, mesra-mesranya, indah-indahnya, mesra-mesranya, indah-indahnya, mesra-mesranya, indah-indahnya. habis. Kayak di kaset gitu. Thank you, Marius. bersama.